Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Oke, hari ini Kebun Mafaza akan memberikan tips untuk para pemula, karena saya juga pemula. Nah, saya ingin berbagi sama kalian, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat atau dapat membantu sedikit saja untuk kalian yang baru belajar menanam tanaman anggur, baru cinta tanaman anggur dan ingin memulai menanamnya. Nah, ini mungkin salah satu tips yang bisa kalian gunakan, begitu ya. Nah, di depan kita ini sudah ada sampel bibit yang mungkin jadi referensi atau kawan-kawan pikirkan lagi apabila membeli bibit ya kawan-kawan ya. Hampir kebanyakan setiap kita membuka komunitas-komunitas di Facebook itu banyak sekali kawan-kawan yang ngerasa kecewa gitu. Kecewanya karena apa? Ketika membeli bibit online itu ternyata hasilnya kurang baik gitu. Nah, misalkan mati setelah ditanam itu, pertumbuhannya stuck, terus habis itu ketika sampai pokoknya banyak sekali masalah-masalah yang ada di pembibitan ini. Ketika kawan-kawan ingin menanam tanaman anggur dan membeli bibit, ternyata bibit yang kita beli itu sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Sebelum kita kasih tahu apa aja yang perlu kita perhatikan, kita harus paham dulu yang namanya penyambungan-penyambungan yang ada di bibit tanaman anggur ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya ambilkan contoh karena di sini juga ada. Nah, ini kawan-kawan kita harus tahu yang pertama, apabila kawan-kawan membeli bibit, pada umumnya seperti ini kawan-kawan. Jadi hampir kebanyakan para seller-seller itu membuat bibit seperti ini. Ini namanya grafting cutting kawan-kawan. Nah, seperti ini namanya grafting cutting karena dia dilakukan grafting atau penyambungannya di cutting di RS ini langsung ini begitu. Jadi tidak menumbuhkan dulu kawan-kawan. Nah, ini mungkin ketika sekilas Anda lihat, ketika sekilas ini kawan-kawan lihat, ini adalah bibit yang sangat sempurna begitu kan, tumbuh subur, hijau royo-royo begitu kan ya kan. Nah, ini sebenarnya tidak seindah yang kalian lihat begitu ya kawan-kawan. Nah, nanti kita kupas kelemahan dan kelebihan pembuatan bibit ya. Nah, ini yang grafting cutting. Nah, kawan-kawan sekarang langsung kita bahas aja. Grafting cutting ini kelebihan dan kekurangannya ada. Jadi pertama untuk kelebihannya, ini untuk para seller ya. Ketika para seller membuat bibit itu lebih diuntungkan membuat bibit seperti ini, grafting cutting. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah waktu dia bisa yang seharusnya berbulan-bulan untuk menumbuhkan si cutting itu enggak. Jadi ketika dia mendapatkan cutting, dia kaluskan, habis itu dia sambung begitu. Nah, ini keuntungan untuk seller, keuntungannya di waktu lebih cepat. Jika seller yang membuat bibit seperti ini sah-sah aja, asal tumbuh dengan baik, subur, akar sudah ada. Nah, ini sudah umum dan berada di pasaran sekarang seperti ini kawan-kawan. Tapi ini ada kelemahannya kawan-kawan. Untuk kita sebagai buyer atau pembeli bibit, kita harus jeli. Jelinya kenapa? Bibit ini bagus nggak ketika kita beli? Jangan salah, bibit-bibit seperti ini nih terkadang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Satu, di akar kawan-kawan. Kelihatan sempurna sekali ya kan. Nah, ini kita langsung bongkar aja. Ini karena berhubung bibit saya buat sendiri. Nah, jadi nggak apa-apa kalau ini terjadi apa-apa, kan punya saya begitu ya. Jadi ketika kawan-kawan nanti membeli bibit tidak kecewa gitu ya. Nah, langsung kita coba bongkar aja ini bibitnya. Nah, ini kawan-kawan, ini bisa Anda lihat belum ada akarnya sama sekali, tapi dia ini tumbuh. Inilah kelemahan-kelemahan ketika kita membuat bibit dengan grafting cutting. Tuh. Ini sangat subur ketika dilihat tertimbun sama media. Karena lihat ini adalah bibit yang sempurna. Tapi kelemahannya akarnya belum ada kawan-kawan. Jadi apabila ada kawan-kawan yang membeli bibit dengan hasil grafting cutting seperti ini hati-hati begitu ya. Karena biasanya akarnya belum ada. Nah, nanti ketika sampai rumah ditanam gitu, kita mengharapkan pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya bagus, nggak taunya 2-3 minggu mati. Karena apa faktornya? Oh, ternyata ketahuan faktornya ini kawan-kawan. Nah, inilah faktor penyebab mati bibit kita. Kalau kita tidak jeli, tidak ada akarnya, gimana dia bisa menumbuhkan si daun-daunnya ada di atas begitu kan? Nah, ini tapi nggak semua. Maksudnya apa? Karena sebenarnya para seller itu
membuat bibit pastinya tidak akan mengecewakan para pelanggannya, ya kan. Kalau misalkan para seller mengecewakan pelanggannya, pasti pelanggannya pada kabur. Nah, seperti itu. Tapi ini adalah sebuah keadaan yang nyata, proses pembuatan bibit ya seperti ini begitu. Nah, jadi ini keuntungannya untuk para seller, yaitu mempersingkat waktu, ya kan. Nah, mempercepat waktu. Ini sudah tumbuh, harapannya akar tumbuh, nggak tumbuh. Nah, ini kekurangannya untuk para pembeli. Kalau tidak jeli ya ini, nanti yang kalau mendapatkan bibit seperti ini akan rugi. Nah, ketika dibeli, ditanam, nggak taunya mati. Nah, begitu. Hal-hal seperti ini mungkin ada, pasti ada. Jadi kita sebagai pembeli itu harus teliti lagi. Kalau penjual bibit mah nggak salah, kan dia jualan. Tapi kan misalkan kita beli, kitanya nggak teliti, ya salah kita juga gitu. Terus yang kedua, metode grafting itu ada yang melakukannya pada sambung pucuk, ya kan. Nah, misalkan gini kawan-kawan, ada seller yang melakukan penyemaian bibit terlebih dahulu. Nah, seperti ini ada cutting ya kan. Cutting ini dia semai, ditumbuhkanlah si pohon ini dulu, ini seperti ini, tumbuh subur, ya kan. Nah, ketika ini sudah tumbuh, itu dilakukanlah penyambungan sambung pucuk. Nah, seperti itu menurut saya rekomendasi, begitu ya. Nah, karena apa? Pertama, akar udah pasti ada, ya kan, maaf. Nih, akar sudah pasti ada. Kalau kita bongkar nih, ada ini akarnya. Nah, jadi untuk akar, batang sama daun sudah ada. Jadi kemungkinan presentase hidupnya itu lebih bagus, tidak stuck lagi. Kalau seperti yang cutting ini bisa aja stuck kawan-kawan. Karena apa? Ya faktornya banyak banget begitu. Kekurangan dan kelebihannya masing-masing ada. Nah, apabila kita melakukan sambung pucuk, ini insya Allah karena akar udah siap, batang udah ada, daun sudah ada, kita sambung di sini. Ya kan, kita sambung tumbuh. Nah, terus habis itu insya Allah dia nggak stuck lagi, dia akan ngacir gitu. Nah, terus kalau metode sambung pucuk ini nyambungnya itu 100%. Kenapa dibilang 100%? Karena dia full gitu. Di batang kecil ini dia itu semua itu pasti akan mengait gitu. Jadi sambungan 100% begitu. Nah, kalau yang model sisip atau dengan cara dibelah seperti ini hanya berapa persen kan yang menyambung, nggak semua, nggak full kan begitu. Nah, tapi di Kebun Mahfaza dan gurunya Kebun Mahfaza ada Om Eki. Nah, itu kita melakukannya seperti ini kawan-kawan. Jadi kita punya ini bibit lokalan ya. Kita semai dulu lokalannya. Nah, seperti ini. Ini langsung kita tanam di grounding. Kalau misalkan nggak di grounding ya di planter bag atau di apa, bebas terserah kawan-kawan ingin memakai media atau tempat seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi ini kita rawat dulu ini. Nah, ini nanti biarkan 2 meter atau 1 meter. Dia biarkan tumbuh. Nah, nanti itu di Excel Brick. Nah, itu nanti buatkan videonya lagi karena itu bahasanya cukup panjang untuk pembuatan bibit dan Excel Brick lagi ya. Nah, itu lebih bagus ketika kita semai untuk skala pecinta ya, pecinta tanaman anggur ya, baiknya seperti itu. Jadi kita lokalan dulu, tumbuhin lokalan, ketika dia udah tumbuh besar baru kita sambung. Nah, itu insya Allah lebih bagus hasilnya. Tapi kalau misalkan itu ribet, repot, kawan-kawan kan nggak semuanya bisa grafting, nggak semuanya mendapatkan interest begitu kan, lebih menyusahkan, ya belilah bibit pada seller-seller. Semua seller itu menurut saya bagus-bagus dan baik-baik, tapi kita sebagai pembeli harus teliti dan jeli apabila kita membeli bibit. Udah, intinya kuncinya itu sama para pembelinya harus teliti, harus tahu dulu bibit yang baik itu seperti apa begitu. Kalau penjual sih nggak salah kan, dia jualan begitu kan ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi pertama, tips yang pertama untuk membeli bibit, kita harus lihat bibitnya sehat atau enggak. Kita kalau bisa kita lihat di perakarannya bagus atau enggak. Dan kita menanyakan historical dari bibit ini sudah berapa lama dibuatnya. Nah, itu paling bagus ya. Kalau udah tumbuh akar begitu kan, itu 3 bulan itu udah insya Allah tumbuh akar begitu. Jadi ketika ada seller yang baru buat 1 bulan terus tanamannya subur, habis itu dibeli, sah-sah aja sebenarnya dia seller menjual karena dia ngelihat tanamannya masih bagus, tapi nggak taunya akarnya belum ada, setelah dibeli mati begitu. Itu tuh pembeli harus lebih jeli lagi, pokoknya di situ ya, garis bawahi lagi ya, pembeli harus teliti. Nah, gitu.
Oke ya, mungkin itu saja tips dari Kebun Mahfaza. Mudah-mudahan para pemula pecinta tanaman anggur ketika membeli bibit lagi semangat-semangatnya dapat bibit yang baik, ya, tidak mendapatkan bibit yang kualitasnya jelek. Ketika lagi semangat-semangatnya dapat bibit jelek, mati, frustasi. Kayak saya dulu pernah, hampir semua yang saya beli hasil dari grafting cutting ya, tapi insya Allah itu bagus. Nah, jadi karena emang itu udah umum penjualan bibit anggur itu kebanyakan dengan cara grafting cutting. Nah, tapi kalau pecinta tanaman anggur, kita temenin dulu ya, kita sabar. Nah, nanti kita bakal kupas tuntas lagi ilmu tentang Excelbrick pembibitan. Ini lebih mantap. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang pas. Saya sebagai manusia biasa hanya bisa berbagi pengalaman, berbagi yang saya tahu duluan daripada kalian, begitu kan? Mudah-mudahan bermanfaat pastinya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Kebun Mahfaza dengan cara like, komen, dan share pastinya ya. Dan yang kita harapkan adalah subscribe dari kawan-kawan semua untuk mendukung channel ini terus berkembang, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang dapat menjadi sumber ilmu yang mudah-mudahan barokah buat saya, buat keluarga saya semuanya. Amin ya. Terima kasih. Salam pengangguran. Petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.